Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang Karang Taruna. Alhamdulillah di hari ini kita kedatangan tamu yang sosok pemuda ini benar-benar membawa harum dan membanggakan Kecamatan Setiabudi. Beliau tempat tinggal di Setiabudi nih, tapi tingkat Karang Tarunanya nih udah di tingkat Kota Administrasi Jakarta. Kita sambut aja langsung Bang Muhammad Lutfi Arwin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih, beliau Ketua Karang Taruna tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan ya Bang. Siap brother. Alhamdulillah. Mantap Bang. Kan abang nih sebagai Ketua Karang Taruna tingkat Administrasi Kota Jakarta Selatan nih Bang. Nah sebelum abang jadi ketua kan pasti kan ada dong perjalanan nih Bang, step by stepnya nih Bang. Boleh nih Bang kasih tahu kita dong Bang nih perjalanan awal abang bisa sampai sekarang. Oke bro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawanan sosial. Salam Oke bro. Siap Bang. Malam weekend juga. Wih bener Bang. Jadi gini, di Karang Taruna itu memang semua harus butuh proses ya. Bener Bang. Dan alhamdulillah gue itu salah satu mungkin orang yang mengalami itu proses tertentu. Di gue tuh tahun 2005-2006 itu masuk tuh bro jadi anggota Karang Taruna RW 05 Kelurahan Karet. Kelurahan tetangga lu nih. Benar. Gitu kan. Kita kan satu rumpun lah. Nah, tahun 2005-2006 posisi gue tuh masih sekolah lah di SMA. Oh, mulai SMA masuk ke Karang Taruna. Iya, cuman jadi tim hura-hura aja. Tim hore. Kita cerita tahun 2008 tuh ada pemilihan tuh. Tahun 2008 tuh apa itu temu karya nggak tahu deh pokoknya. Belum tahu tuh ya, iya. Ya. Terus gua coba namanya kita anggota ikutlah gitu. Salah satu senior mendorong gua lah. Lu semua tahu itu nama Bang Dani. Bang Dani. Ya, siap. Bang Dani ketua KNPI Kecamatan Setiabudi. Siap. Itu senior gua beda RT ceritanya. Gue tuh sama tempat tinggal gua di rumah. Dorong lah ceritanya nama gua nih. Menang, gue bingung nih mau ngapain. Belum tahu, belum paham. Yeah. Dan tahun 2008 itu pas gue lulus sekolah. Orang kan kalau lulus sekolah nih pada seneng kan. Kalau gue bingung, gue gimana caranya gue dapet duit. Kalau sekolah kan kita dapat ongkos dari orang tua kan. Benar. Kita coba memberanikan diri tuh ketika didorong sama senior. Oh ternyata kita itu selaku anak muda kalau nggak ada dukungan atau mempunyai kekuatan besar ya kita susah tuh nyari hak-hak kita yang ada di wilayah kita selaku warga. Siap. Gue bayangin bro, tahun 2008 gue lulus, 2008 ya gue belum dapat kerja, bingung kita nih. Ternyata dengan kekuatan anak-anak muda sekitar, kekuatan anak-anak muda Karang Taruna dibimbing sama senior, salah satunya Bang Dani, alhamdulillah tuh paling nggak parkiran kita bisa dapat yang tadinya dipegang sama orang-orang nggak jelas. Oh iya. Iya, gue jalan nanya lu anak mana, Bang? Abang orang mana? Kok bisa parkirnya di Citayam? Jauh. Iya. Di wilayah gue masih banyak anak muda yang kelaparan. Benar Bang. Terus akhirnya jadi bandar narkoba, maling dan lain sebagainya. Ternyata satu kuncinya kita harus mempunyai kekuatan besar bersatu padu untuk jaga wilayah. Benar Bang. 2008 sampai 2011 satu periode bro. Satu periode di Karang Taruna unit. Udah kan? Satu periode ada pemilihan ketua Karang Taruna Kelurahan Karet. Temu karya lagi 2011. Betul. Karena waktu itu Karang Taruna RW 05 itu alhamdulillah dibilang menjadi percontohan. Ya udah gue coba main lah gitu kan, ikut berkompetisi. Menang, gue juga karya. Tahu, iya. Tahu menang tuh ya? Benar. Menang, Bro. Gitu kan? Mantap. Ya cerita 2 periode gue di kelurahan. Gitu. Nah, gue jadi ketua Karang Taruna kelurahan baru gue ketemu sama tuh temen lo ketuanya. Kita sama-sama belajar lah. Sama belajar terus 2 periode 2011 sampai 2014 sampai 2017. Nah, ya 2016 ada pemilihan lagi tuh ketua Karang Taruna kecamatan. Maju lagi. Tapi sebelumnya gue sekretaris di kecamatan posisi jadi udah merangkap ya. Ketua Karang Taruna kelurahan merangkap sekretaris kecamatan. Betul.
2016 aku maju lagi, alhamdulillah Allah berikan itu ke gue juga amanahnya gitu kan. Udah tuh. Nah, dari 2016 sampai ke kemarin lah 2020 kan ada temu karya tingkat kota ya. Karena senior kita kan sama-sama kita ketahui Bang Farid sudah menjadi dewan kota. Siap. Akhirnya mengundurkan diri, pegang PLT oleh Bang Komar, diantarkanlah oleh Bang Komar untuk menjadikan temu karya. Pilihan lagi, Bro. Pilihan lagi ya. Alhamdulillah jadi lagi. Mantap. Nih Bang, selama Abang menjabat jadi ketua kecamatan nih Bang ya. Ada gak sih Bang Karang Taruna kelurahan yang benar-benar membanggakan nama untuk Kecamatan Setiabudi Bang? Ya. Tahun 2017 gue itu jadi ketua Karang Taruna kecamatan ya. Kecamatan siap. Tentunya nggak bisa kita pungkiri ada dua sih selama ini. Selama gue menjabat ya. Tentunya ada Kelurahan Guntur, dia bisa tembus sampai Karang Taruna prestasi tingkat nasional. Mantap. Tapi di satu sisi ada juga nih Kelurahan Karet Kuningan nih. Kenapa gue bilang Karet Kuningan? Karena selalu menjadi finalis gitu. Selalu jadi finalis ya Bang? Iya, finalis ketika penilaian pilar sosial di wilayah Jakarta Selatan maupun DKI. Nah, alhamdulillah kemarin kita kan diwakili oleh Guntur untuk ke tingkat nasionalnya ya. Alhamdulillah tuh masuk kurang lebih 5 sampai 10 besar lah. Masuk itu, 10 besar ya. Itu salah satu kenangan yang gua nggak bisa lupakan, khususnya juga Karet Kuningan selalu menjadi garda terdepan ya. Dan untuk saat ini gua akuin lah, Karet Kuningan itu boleh bilang percontohan lah untuk di wilayah Kecamatan Setiabudi. Benar-benar itu gua akuin. Jadi memang Karet Kuningan harus dipertahankan lah, baiklah, kembangkan terus lah ide-idenya. Siap. Ini ketua kan pasti kan ada lah problematika atau permasalahan tentang Karang Taruna nih. Nah, selama ketua berjalan atau bernaung di Karang Taruna nih, apaan sih ketua permasalahan yang paling tersulit yang pernah dilaluin gitu? Permasalahan ya, mulai gini, kalau permasalahan sulit itu memang ada. Tapi kan di dalam organisasi ini kita menjalankannya bareng-bareng ya. Ini cuma satu bro, yang gue paling males tuh miskomunikasi ya, sama baper. Nah itu tuh yang harus dijaga. Gue paling nggak bisa kerja sama orang baper gitu. Karena dikit-dikit curiga ngambek gitu. Nah itu salah satu kelemahan Karang Taruna bro. Itu berbagai tingkatan pasti ada orang bapernya gitu. Makanya gue kalau ditanya sama teman-teman, lo kenapa sih nggak bisa kerja sama misalkan si A gitu? Karena dia orang baper. Gua nggak bisa kerja bareng sama orang baper. Intinya itu aja. Kalau orang katakanlah kepintarannya di bawah rata-rata, terus tapi dia ada kemauan, totalitas, loyalitas, gue lebih baik itu bro daripada orang yang pinter baper. Benar. Gue terus terang gue nggak akan pakai lah gitu. Males gue. Egonya gede. Betul. Benar gitu ya. Jadi gitu brother. Karena kan kalau di Karang Taruna atau organisasi kan nggak boleh mendahului ego lah. Betul. Nah, ketua sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang proker di selatan nih, ada baiknya nih kita cobain dulu nih ketua nih. Nah, apa nih? Ini kopi Kora, kopinya rakyat. Ini kopi UMKM-nya Karang Taruna Karet Kuningan nih ketua. Cakep bener. Ini racikan anak-anak Karang Taruna Karet Kuningan nih ketua. Kita cobain dulu. Keren juga ya. Iya. Nih gak? Bacanya inspirasi lu tercipta berawal dari lu ngopi bareng. Oh iya. Kan? Iya benar. Gue kadang di warung kopi suka itu bro, timbul inspirasi ide-ide. Keren ini. Mantap. Produk asli ya. Produk asli. Gokil ini. Kopi Kora, kopinya rakyat. Good lah, mantap. Tapi saran nih, besok-besok kalau bisa ada logo Karang Tarunanya dong. Oh siap. Nah nih kita lanjut ke pembahasan tentang Karang Taruna ketua. Siap brother. Ya kan. Nah ini Karang Taruna nih mau dibawa kemana sih ketua? Itu kan di tingkat Jakarta Selatan nih ketua. Gini, gue tuh mencoba, bukan gue sih ya, kami mencoba Karang Taruna ini menjadi kembali pada era kejayaan. Ya. Tahun-tahun mungkin menurut pendahulu, menurut senior-senior, tahun-tahun 70, 80, 90 itu adalah kejayaan emas Karang Taruna. Sering gua coba komunikasi, konsultasi sama senior. Kenapa sih bisa
jaya sampai dibilang era kejayaan gitu kan, era emasnya Karang Taruna. Tuh, semua mampu bersatu padu menunjukkan apa namanya eksistensinya, Siap. menunjukkan kolaborasinya ya. Terus intinya tuh jangan apa namanya, jangan terpisah-pisah lah, jangan terpecah belah. Saat ini Karang Taruna, kalau gue sih melihat dimanapun berada seperti raksasa yang lagi tidur gitu. Kenapa gue bilang lagi tidur? Ini satu-satunya organisasi sosial yang dihuni di dalamnya itu anak-anak muda Siap. yang lagi tertidur, bro. Benar. Tinggal Ini nunggu lagi dibangunin, tertidur. tinggal nunggu dibangunin Iya. gitu. Nah, satu-satunya organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi pemuda yang strukturnya sampai tingkat RT lo, bayangin. Lo pernah denger gak selain Karang Taruna struktur organisasi? Gak ada sih. Nah, Karang Taruna doang. nah, bayangin kalau semuanya itu bangun, kekuatan besar Benar. buat bangsa ini. Cuman kan kita udah mau bangun pagi gitu kan, tiba-tiba mohon maaf nih, banyak orang yang kipas-kipasin gitu kan biar kita adem, AC-nya dikencengin, akhirnya kita tidur lagi. Akhirnya pules. Pules. Bangunnya kesiangan. Harusnya kalau udah bangun, kayak kita deh nih, kalau agama Islam kan bangun nih subuh, misalkan bersih-bersih, mandi, wudu kan seger tuh. Benar. Terus sholat, ngaji, jalan kerja, kira-kira kayak gitu ya. Benar. Nah, maunya kayak gitu lah, bro. Maksudnya Karang Taruna jangan sampai udah bangun, udah lagi kenceng-kencengnya nih gitu kan. Nyata mau ke kamar mandi ada aja tuh, gitu kan? Belok, akhirnya belok. Tidur lagi gitu. Nah, ini yang harus kita apa namanya, teman-teman harus mengetahui keadaan Karang Taruna sekarang. Ini, bro, kalau seandainya dibangun semua, buset, bro. Serius gue. Ini sebagai power yang lebih bener power ya, Bro. Guncang Indonesia, gila. Struktur organisasi satu-satunya strukturnya sampai tingkat RT. Benar. Nah, terkait Karang Taruna Jakarta Selatan mau dibawa kemana? Jadi gini, Karang Taruna kan bekerja sosial ya. Kadang tidak ada yang merhatiin. Gitu. Kenapa gue bilang gak ada yang merhatiin? Karena banyak orang yang bilang, gue pernah denger nih, di keluar mana, cuman gue lupa, dia bilang begini nih. Emang Karang Taruna masih ada ya? Gitu masa orang. Emang Karang Taruna apa sih? Gila kali ya, 61 tahun loh kita. Benar. Gue pengen marah, takutnya bener dia nggak tahu gitu kan. Udahlah, gue pikir akhirnya kita beri pemberitahuan, edukasi. Karang Taruna, ya. Nah, ini harus kita fokus lah. Ya, kenapa Karang Taruna ini sampai mati suri atau tertidur gitu kan? Ini ada apa? Dan kalau udah tertidur gitu, gue yakin ini kesalahan kita semua. Nah, balik lagi ke Karang Taruna Jakarta Selatan. Jadi insya Allah kami ini mengedepankan sosial ekonomi. Jadi tidak menghilangkan kita ini sebagai organisasi sosial, dan juga tentunya ekonomi harus dipikirin, bro. Benar itu. Gue nggak mau teman-teman berjuang di bawah, teman-teman mati-matian di bawah, tiba-tiba mikirin sosial terus, tapi perut teman-teman sendiri lapar. Benar. Gue khawatir ketika lagi bergerak di bawah, bergerak dalam hal kebaikan, tiba-tiba angin masuk angin jadi drop, sakit gitu. Nah, kita berpikir nih tingkat kota gimana caranya. Kami semua berpikir tingkat kota. Ya udah kalau gitu kita mengedepankan usaha. Gitu. Ya. Nanti untuk program kerja untuk bidang sosial atau di ekonominya udah berjalan gitu. Nah, kalau alhamdulillah nih, kalau di bidang ekonominya, usahanya alhamdulillah kemarin contohan. Alhamdulillah diresmikan oleh Pak Wagub, Pak Ahmad Riza Patria di Kelurahan Manggarai. Di Kelurahan Manggarai. Gue semua kelurahan tuh ada yang namanya Tawira. Tawira itu adalah Tawira Taruna Wirausaha. Jadi Tawira ini pencetusnya dulu namanya Bang Tovan. Ketua Umum Karang Taruna periode 2015-2020. Nah, dia menjalankan Tawira itu sampai ke tingkat desa. Gue sudah dapat izin dari beliau, akhirnya gue jalankan itu sekarang Tawira. Contohnya di selatan. Kita nanti jual sembako, buka-buka kedai kopi gitu kan, dengan sistem tentu paling enggak ada income yang masuk lah. Ada pemasukan untuk Karang Taruna lah ya. Dan keluarganya. Pokoknya semakin dia giat semakin banyak yang dia dapat gitu. Jadi gue nggak mau lo berjuang tapi lo lapar di bawah, lo menolong orang tapi kondisi lo juga nggak baik. Gue nggak mau kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi kita harus selaraskan, kita harus jalankan sosial ekonomi ini. Itu, brother. Itu udah berjalan berapa lama tuh untuk
Jadi Tawira itu. Jadi tanggal 25 September kami kan dilantik nih mengurus Iya. Karang Taruna periode 2020-2025. Karena keadaan pandemi kita agak tertunda terus. Dan akhirnya kemarin tanggal 25 kita pelantikan di Niagang Serang. Sehari setelah pelantikan, tepatnya tanggal 26 pas HUT Karang Taruna, Bro. Maksud Karang Taruna pelantikan tuh. Enggak, pelantikan tanggal 25. Pelantikan tanggal 25. Nah, tanggal 26-nya Oh iya kita benar. langsung launching. Langsung launching. Tawira Mart dan kedai Tawira. Jadi di sana banyak jual-jualan angkringan, produk-produk asli anak-anak Manggarai lah. Target gue insya Allah 2-3 bulan lagi. Target kami ini insya Allah 2-3 bulan lagi. Ada 2 kelurahan yang insya Allah buka sama persis seperti di Manggarai. Kelurahan Manggarai. Oke. Iya, Bro. Nih ketua nih, ngomong-ngomong ketua nih, ketua Karang Taruna yang paling muda nih ketua ya. Se-DKI nih ketua. Katanya sih begitu. Katanya ya. Mantap. Ini masih muda ya, track recordnya udah sampai selatan. Enggak lah, Bro. Segala pujiannya milik Allah. Benar-benar ketua. Tapi rumor beredar nih ketua nih. Ada rumor yang beredar katanya ketua mau lanjut sampai tingkat DKI nih ketua. Gini. Gue ini ngejabat setahun aja belum. Kalau boleh dibilang mungkin pertengahan Desember baru setahun. Pertengahan Desember baru setahun. Iya. Tapi pada prinsipnya gini. Gue sendiri yang katanya ketua kota termuda se-DKI, gue pengen tahu sih klimaks gue sampai di mana sih di Karang Taruna gitu. Oh siap. Ujungnya gue di mana di Karang Taruna gitu kan? Karena gue yang ngerintis dari bawah, Bro, dari RW. Tadi kan gue jelasin dari RW, Karang Taruna RW, Karang Taruna kelurahan, kecamatan. Sekarang gue di tingkat kota nih. Nah, gue pengen tahu sampai di mana. Tapi kalau untuk yang hal itu yang tadi lu sebut untuk ketua Karang Taruna DKI Jakarta. Gue rasa terlalu dini kita mau bahas gitu. Siap. Tapi ya kita lihat aja kehendak Allah lah. Kita boleh berencana, tapi hasil mutlak itu milik Allah. Dan yang jelas siapapun itu bisa berprestasi, siapapun itu bisa mendapatkan ketika Allah sudah menghendaki. Ya doain aja gue panjang umur, banyak rezeki. Amin. Siap. Tapi nggak ada salahnya, Bro, sekali-sekali dari selatan nanti. Entah siapa, bukan hanya gue aja, bisa lu, bisa yang lainnya gitu kan. Bukan hanya gue. Mudah-mudahan dari Setiabudi lagi nih. Ya, bisa nyampe ke DKI nih ketua nih. Amin, insya Allah. Mantap. Insya Allah. Nah ketua nih, banyak rumor yang dan juga nih fakta-fakta yang orang bilang nih. Katanya ada proyek tahun 2022 nih. Ada dana hibah untuk tingkat unit sampai ke tingkat unit. Dana operasional tingkat unit nih. Ya, gue ralat sedikit. Jadi bukan dana hibah. Jadi Pak Gubernur ini, ya, gue juga baru ngerasain nih, Bro. Ada gubernur yang benar-benar terbuka dan welcome lah terhadap Karang Taruna. Makanya kemarin pas di hari ulang tahun Karang Taruna, Pak Gubernur Anies Baswedan memberikan kita satu hadiah yang gue anggap ini insya Allah salah satu syarat untuk membangunkan raksasa lagi tidur nih yang tadi kita bahas, yaitu Pak Gubernur kan satu peraturan Gubernur nomor 81 tahun 2021 Karang Taruna unit itu nanti insya Allah akan jabat operasional. Nah, nih dimulai tahun 2022. Siap. Makanya kita semua lagi gencar untuk membentuk Karang Taruna di tingkat unit. Berarti rumornya benar tuh ketua ya. Insya Allah benar lah ya ketuanya. Nah, gue salut sama Karet Kuningan. Sesuai dengan laporan, katanya Karet Kuningan salah satu kelurahan di Kecamatan Setiabudi yang sudah duluan unit-unitnya selesai. Bentuk. Gitu, benar ya? Benar dah. Ya, dan sudah di SK-kan. Sudah dilantik. Sudah gitu ketua. ya. Siap. Ya, mohon maaf waktu itu gue nggak bisa hadir. Siap. Karena posisi gue tugas negara, Bro. Siap. Alhamdulillah. Tuh teman-teman ya kan. Kita nih salah satu Karang Taruna yang diapresiasi lah itu Iya dong, harus akui itu loh. Benar. Karet Kuningan kerja nyata terus loh. Wih mantap. Iya, tindakan lebih nyata daripada kata-kata, Bro. Wih benar ketua. Gitu. Siap. Jadi kalau gua udah berkata kayak begini, berarti teman-teman sudah bertindak, sudah ada tindakan nyata. Siap. Gitu. Gua nggak mau asal ngomong. Fakta dan jelas. Lihat medsosnya Karet Kuningan. Siap. Gitu. Siap ketua. Siap. Ketua, Itu, sebelum brother. kita closing ketua, Siap. kasih motivasi dong ketua untuk teman-teman Karang Taruna, khususnya Karet Kuningan ketua, agar lebih semangat lagi nih, lebih berkembang lagi, biar bisa bareng-bareng kita sukseskan ya dan kembang di wilayah nih. Ya, jadi gini, Bro. Yang pertama, gue pesan sama Karang Taruna tingkat kelurahan Karet Kuningan. Patuhi kitab-kitab suci Karang Taruna. HDRT.
kayak anggaran dasar, Anggaran dasar. sos misalnya, terus kalau misalnya ada pergub Siap. gitu. Itulah jawabannya kita selaku manusia yang beragama, kita aja berdasarkan tunannya adalah Quran dan hadis. Siap. Kalau Islam nih gitu kan, bener siap, gak? Siap. Nah gua harap Karang Taruna gitu, kalau Karang Taruna paham anggaran dasar, paham kitab-kitabnya, gua rasa nggak ada lagi pembodohan terhadap pemuda. Kan di anggaran dasar tuh jelas semua rapi bro, bener deh. Kalau lu ikutin itu insya Allah rapi. Kita diatur untuk komunikasi untuk satu tingkat, garis koordinasinya satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah, nggak boleh ada yang bypass gitu kan. Terus kita diatur bagaimana caranya untuk berorganisasi yang benar. Siap. Gitu. Jadi itu pesan gue yang pertama. Terus yang kedua, gue berharap teman-teman di Karet Kuningan itu selalu komunikasi baik dengan pembina-pembinanya. Siap. Jangan jadikan pembina-pembina itu sebagai lawan. Biar gimana pun mereka adalah orang tua kita. Kalaupun mereka ada kesalahan gitu, gue berharap jangan sampai ada gas mengegas nih. Kadang anak-anak muda suka ngegas-ngegas aja. Oh, karena jiwa mudanya ini masih membara nih, benar-benar. Iya. Kalau bisa komunikasi sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Jadi jangan sampai miskomunikasi lah. Miskomunikasi sama lurah, sama camat. Mereka orang tua kita loh. Betul. Siap. Jangan pernah berseberangan sama lurah sama camat. Siap. Ya, kita harus ikutin. Terus yang ketiga, teman-teman itu ini hanya sekedar motivasi. Gue selalu bilang gini, anak muda itu jangan suka ngikut arus terus. Lawan arus. Sekali-sekali membawa arus, bro. Oh, membawa arus bukan lawan berarti membawa. Dan akhirnya kalau sekali-sekali pun kita melawan arus nggak apa-apa. Karena ikan yang mahal itu ikan yang suka ngelawan arus. Benar. Tuna kan gitu. Benar. Mahal tuh, bro. Mahal, benar, siap. Nah, gue berharap lo jangan sering ngikut arus mulu gitu kan. Sekali-sekali bawa arus dan lawan arus gitu kan. Karena pada dasarnya hanya ikan mati, bro, yang ngikutin arus. Benar. Gitu. Berarti jangan sampai jadi ikan mati. Betul. Terus yang terakhir pesan gue, anak muda itu modalnya cuma 3. Nih gue nih. Gue sampai detik ini selalu menanamkan itu. Modal 3 nih gue nih. Gue bawa sampai detik ini. Biar, doa, dan keberanian. Yep. Jadi kalau lo mau ke depan, tabrak aja dulu, bro. Di depan ada anjing galak kayak, hantu blau kayak, kuntilanak kayak, apa kayak gitu. Kalau gue jalanin dulu, nanti kita tinggal pilih tuh. Mau lanjut tabrak atau putar balik. Kalau lo ntar di sini bilang, wah ntar di sono ada anjing galak, sono ada setan gitu ya. Akhirnya lo nggak jalan-jalan. Gitu. Takut lah. Iya, tabrak aja dulu. Karena takut duluan gitu kan. Kalau udah ketemu, tinggal pilih lawan atau putar balik. Udah gitu aja. Jadi prinsipnya adalah ikhtiar, doa, dan keberanian. Karena gue yakin betul Allah selalu bersama orang-orang yang berani. Siap. Gitu aja sih. Tuh, kawan-kawan Karang Taruna, Hero. khususnya atau pemuda, pemudi seluruh Indonesia, kita cuma punya 3 doang tuh: ikhtiar, doa, keberanian. Dan juga jadilah pemuda yang membawa arus, jangan mengikuti arus. Iya, membawa arus dong. Harus membawa arus tuh. Nih, gue kasih pesan satu lagi. Bangsa ini merdeka ya karena banyak campur tangan pemudanya pada saat itu. Siap. Lo tau nggak organisasi pertama itu? Sumpah Pemuda, bro. Sumpah Pemuda. Iya. Waktu itu kalau Bung Karno nggak diculik kan sama anak muda. Benar. Susah juga kita proklamasi kan gitu. Benar. Jadi gitu, kita selaku anak muda harus bangga. Kita punya modal besar. Pendahulu kita anak-anak muda ikut campur dalam memerdekakan bangsa ini. Jadi kalau lo malu-malu, kalau lo nggak pede ya. Siap. Terhadap kita di organisasi untuk berbuat baik, ya gua harap lo ini aja berkaca sama pendahulu kita. Malulah kita mau pendiri bangsa, bro. Siap. Gitu sih menurut gue. Ini enak juga. Enak banget lah. Dulu dah nih. Sebelum kita tutup nih, kita minum dulu nih kopi korak. Sedap banget. Ini terima kasih banyak Ketua udah datang di acara bincang-bincang kita nih. Semoga apa yang udah kita bincang-bincang nih menjadi inspirasi atau motivasi untuk kawan-kawan Karang Taruna khusus Karet Kuningan dan pemuda-pemudi khususnya seluruh Indonesia lah ya, biar lebih berkembang lagi nih, menjadi pemuda yang lebih baik, yang mau maju dan yang nggak gitu-gitu doang gitu kan. Betul dong. Nggak menjadi pemuda yang monoton gitu kan. Betul. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang Karang Taruna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.